Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi wa billahi wa minna wa ala Allah fa illa wa anillahi wa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu a'lam bishawab. Amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah saya sudah mendapatkan video lengkap dari pidatonya atau ceramahnya Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar secara utuh. Alhamdulillah, jadi tidak terpotong-potong. Saya begitu menghormati beliau sebagai alim, menghargai beliau sebagai Rois Am PBNU, dan juga saya sangat menghormati ta'dim pada beliau sebagai seorang yang sepuh. Semoga beliau selalu diberi rahmat taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu panjang umur dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Para hadirin, dari pidatonya beliau ada 3 hal yang membuat saya tertarik, dan saya mencoba untuk menangkap, meninterpretasi. Tetapi mohon maaf, disclaimer, mohon maaf, dengan tidak berani saya mengatakan pasti itu. Hanya ini pendapat saya, tafsiran saya yang mungkin banyak kesalahan yang tidak seperti apa yang beliau tujukan, maksudkan ya. Ini hanya perkiraan saya, hanya dugaan saja, ya tidak lepas dari salah deh saya. Yang pertama yang saya tahu, beliau ini menginginkan jika siapapun dia, khususnya pendukung Kiai Haji Imaduddin dan Kiai Haji Imaduddin sendiri, merasa ada yang tidak suka terhadap tingkah laku oknum habaib, yang saya tangkap beliau ini hanya ingin oknum itu yang di roasting, ibaratnya dikritik, dengan tidak harus ngotak-ngatik atau bahkan menafikan nasab leluhur dari oknum habib tersebut, tidak dibatalkan nasabnya. Itu yang saya pahami ya. Yang kedua, saya sangat tertarik juga sekaligus kaget ketika beliau berbicara tentang bagaimana dialog antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidul Makhluqat dengan para sahabatnya, yang ketika itu sahabatnya menanyakan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang pemuda yang rajin ibadah siang dan malam, siangnya saum, malamnya sholat lail, dan anggaplah seorang yang taat sekali keadaannya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat itu bertanya, apakah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal orang itu? Dijawab oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Muhammad tidak mengenal orang itu. Ini dalam pidatonya Pak Miftahul Akhyar ya. Dan kemudian tidak lama pemuda itu datang di kerumunan antara Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, dan seketika itu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itulah orang tersebut. Lalu bagaimana, kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata terhadap, kalau tidak salah, mengatakan terhadap, menilai terhadap orang tersebut, singkat saja ya, setelahnya 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 orang tersebut berkumpul dengan sahabat,
Kemudian sahabat bertanya kepada pemuda itu, "Hai pemuda, hai fulan, apakah kau merasa paling paling benar lah ibaratnya, paling suci di antara orang lain?" Maka pemuda itu berkata, "Ya, di mata saya orang lain itu dianggap rendah." Nah, begitu kan. Kemudian tidak lama orang tersebut meninggalkan kerumunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat. Setelahnya orang tersebut pergi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat bahwa pemuda ini dilihat oleh Rasulullah di keningnya ya ada setan. Dan Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, nanti perpecahan ini salah satunya bibitnya oleh orang ini. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk memfaktul, atau katakanlah kalau bahasa Kiai Haji Miftahul Akhyar meringkus, bahasa sebenarnya itu membunuh ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengiyakan, dan ketika didatanginya seorang pemuda tersebut sedang takbir, Sayyidina Abu Bakar tidak jadi karena melihat orang tersebut sedang takbir. Kemudian Rasulullah menanyakan lagi, karena Sayyidina Abu Bakar tidak sanggup, maka Rasulullah menyuruh yang lain, maka ngacunglah kalau tidak salah itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar siap untuk melaksanakan perintah Rasulullah. Dan ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendatangi pemuda itu yang sedang di masjid, pemuda itu sedang sujud kalau tidak salah, ya, sedang sholat. Kembali lagi Sayyidina Umar tidak berani karena sedang sholat. Yang kemudian Rasulullah mengatakan lagi siapa yang mau, intinya mau meringkus orang tersebut. Kemudian Sayyidina Ali mengacungkan lagi, beliau sanggup untuk meringkus orang ini. Tetapi kata Rasulullah, "Ya Ali, engkau tidak akan bisa meringkusnya, tetapi kelak engkau yang akan katakanlah meringkusnya atau membunuhnya kelak." Dan Sayyidina Ali betul saja datang ke masjid tersebut, orang tersebut sudah pergi. Kemudian suatu ketika dalam satu peperangan, orang tersebut memimpin sebuah peperangan, dan Sayyidina Ali dalam medan itu melihat orang ini yang dulu dikatakan Rasulullah Muhammad SAW sebagai bibit dari perpecahan umat, dan orang tersebut kalau tidak salah kemudian dibunuhnya oleh Sayyidina Ali. Ini poin yang kedua. Saya menilai maaf, walaupun Rois Am tidak mengatakan sebuah nama, tetapi ini adalah saya pahami ini sebuah analogi menggambarkan kalau menurut saya terhadap seseorang yang sedang terjadi di saat ini dalam polemik nasab. Ini sebuah analogi, walaupun disclaimer, saya tidak menuduh ya, tidak menuduh Rois Am ini sedang menuduh Kiai Haji Imaduddin seperti orang ini, seperti orang yang dipandang oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang yang merasa dirinya paling suci, paling benar, yang kecil di matanya, dan ini adalah biang keributan yang harus dimaktul. Nah, walaupun Kiai Haji Miftahul Akhyar tidak mengatakan itu, tetapi barangkali orang yang mempunyai akal yang sehat, nalar yang kuat, yang peka, ini bisa menangkap kemana arah ucapan Kiai Miftahul Akhyar. Nah, ya, ini analogi yang bisa saja ini ditujukan, menurut dugaan saya, ditujukan pada Kiai Haji Imaduddin karena beliau ini sedang membahas polemik nasab. Ya, yang ketiga, ada poin yang sangat membuat saya lebih tidak mengerti, lebih heran. Saya tidak mengatakan lucu ya. Apa ya bahasanya ya? Kalau kata orang Batak, tersebut melengak. Nah, tersebut melengak, habis pikir gitu. Kunan bisa gitu. Sejauh itu
tuduhan atau kecurigaannya. Ini 3 poin yang menarik saya, para hadirin. Oke, insya Allah baik. Saya akan mencoba untuk mengomentari yang pertama, yaitu poin di mana menurut dugaan saya, ini diduga ya, ini disclaimer, saya bilang ini hanya pandangan saya, tafsiran saya atas yang diucap oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar. Anggaplah saya salah, saya tidak menuduh seperti itu. Katakanlah ini saya salah. Dalam ucapan Rois Am tersebut, intinya beliau setuju ketika ada oknum Habib yang berperilaku tidak baik kemudian di roasting, tetapi beliau tampaknya tidak setuju ketika nasab para Habib ini dibatalkan. Dia dalam hal ini menurut saya beliau tidak memahami duduk persoalan yang sebenarnya. Inilah karena tidak tabayun. Karena dalam persoalan polemik nasab ini, Kiai Haji Imaduddin ini khusus menyoroti nasabnya para habaib. Ya. Dan kalau tidak salah pun, salah satu yang jadi elat, yang jadi sebab kenapa Kiai Haji Imaduddin ini menyoroti nasabnya para habaib, ini karena berawal beliau dan termasuk yang lainnya, termasuk saya pun berawal karena melihat dohiriyah, bukti nyata beberapa oknum yang ngaku cucu Nabi ini berperilaku tidak layak di bumi Indonesia. Katakanlah lebih condong membuat gaduh Indonesia. Pemerintah dicaci maki, NU juga sama, tokoh-tokoh NU banyak sekali. Ya. Jadi dua hal ini berkaitan, Pak Kiai. Nasab ini adalah sebuah buah dari akibat tingkah laku oknum Habib. Sabab ada oknum Habib yang membuat Kiai Haji Imaduddin dan kelompoknya, termasuk saya, curiga, bertanya, apakah benar ini cucu Nabi? Kok cucu Nabi seperti itu? Maka tentu insting kecurigaan ini akan mengajak untuk mengetahui sebetulnya betul atau tidak. Dan Kiai Haji Imaduddin kemudian menyelidiki nasabnya pun bukan karena hanya dari dugaan, tetapi dari ucapan dari beberapa oknum Habib yang selalu mengatakan di dalam tubuh aneh mengalir darah Rasulullah. Jadi pengakuan itu berawal dari diri mereka sendiri, dari oknum Habib itu. Sudah tingkah lakunya dipandang oleh Kiai Haji Imaduddin sangat tidak bagus. Kemudian ucapannya pun mengakui, memproklamirkan diri sebagai bernasab pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu orang yang mengerti, orang yang cerdas tidak akan hanya merosting perbuatan orang tersebut. Karena perbuatan orang tersebut berkaitan dengan pengakuan dirinya memproklamirkan diri di bumi Indonesia, di negeri di NKRI ini, di dunia Pancasila Bhinneka Tunggal Ika ini, ya, di dunia di mana rakyat ini sangat menghormati pemerintah, menghormati PBNU dan sebagainya, ulama-ulama. Muncul oknum yang ngaku klan Balawi dari keturunan Nabi Muhammad. Maka dua poin ini tidak bisa dipisahkan, Pak Kiai. Ya, oleh karena itu ini akan menjadi objek untuk di roasting, untuk dikritik, bahkan untuk diteliti. Jadi jangan salahkan Kiai Haji Imaduddin ketika, jangan salahkan pengikut Kiai Haji ketika dua poin ini menjadi objek untuk dikritiki,
diteliti, diuji, dan bahkan diberi sanksi sekalipun. Jadi tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin satu hal yang berkaitan, satu sisi hanya ditahkim umpamanya satu sisi. Sisi yang lain yang justru menjadi side effect, efek sampingan dari sebab tadi dibiarkan. Tidak mungkin seperti itu, karena ini satu sama lain berkaitan. Justru timbulnya arogansi, kesombongan, kesongkakan oknum Habib yang bikin gaduh di Indonesia. Ini karena mereka lahir dari ego, ujuban, kesombongan, merasa di dalam darahnya dan nasabnya ini bersambung ke Rasul. Itu justru yang menjadi penyebab pertama mereka bisa seperti orang yang provokator di atas provokator. Dengan merasa dirinya cucu Nabi dan nasab ini lebih mulia daripada yang lain. Ya, secara psikologi, oknum Habib yang merasa dirinya cucu Nabi mempunyai psikologi, maka nasab ini di atas segalanya. Nasab ini lebih mulia dari presiden, dari jenderal, bahkan dari 70 kiai Nusantara pribumi sekalipun. Ini mulia orang yang bernasab pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini justru yang menjadi sababia adanya kelakuan radikal dari oknum-oknum yang ngaku cucu Nabi. Maka antara pengakuan egois sebagai cucu Nabi dengan perbuatan ini tidak bisa dipisahkan. Seperti dua sisi keping mata uang, tidak bisa dipisahkan. Maka tentu ini akan jadi pembahasan oleh siapapun yang sensitif atas hal ini, yang punya reaksi cepat atas ini. Oleh karena itu kesimpulan saya, apa yang disimpulkan oleh Roisam ini tidak ilmiah. Ini tidak nyambung antara elat dan akibat. Tidak mungkin hanya akibat ditiadakan elat. Tidak mungkin juga ditiadakan elat kemudian akibat dibiarkan. Tidak bisa seperti itu. Jika bicara mubtada ya tentu ada khabar. Ya. Jadi saya tidak setuju dengan pendapat Roisam. Tetapi kalau umpamanya Roisam ini, Kiai Haji Miftahul Ahyar ini tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Madinah, silakan, itu hak Anda secara pribadi. Tetapi Anda pun tidak bisa memaksakan Kiai Haji Imaduddin dan kelompoknya untuk tetap membuka, menyelidiki kebenaran terkonfirmasi tidaknya nasab kaum Ba'alawi. Dari sisi nasab maupun dari sisi tingkah laku secara individu maupun secara jam'an keseluruhan, ya. Terkait di antara oknum Habib ada yang baik yang tidak, maka semua oknum Habib yang baik maupun tidak semuanya tetap bernasabnya kepada Ubaidillah, ya. Maka ketika ini nasab ini dibuka kedoknya, itu dia akan bicara di sini ada oknum Habib yang enggak atau tidak. Semua nasab yang para Habib akan terkena. Tetapi jika harus kita nilai secara objektif, tentu Kiai Haji Imaduddin, saya dan yang lain akan bisa memisahkan mana antara Habib yang baik, mana yang tidak, mana yang harus dihormati. Tetapi kalau bicara nasab mereka semuanya secara data ilmiah, kitab dan sebagainya, itu mereka tidak bernasab pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus dipisahkan, ya. Dalam kurang Banten ulah dipuntul pejitkeun gitu, harus bisa dipisahkan, ya. Ya, mohon maaf ini saya bukan menggurui, mohon maaf nih. Ini pendapat pribadi saya. Sekali lagi, jika ini Roisam berpendapat tentang apa yang ingin pendapat, monggo silakan. Tetapi saya akan bertanya, apakah ada hak Roisam untuk melarang orang lain berpendapat yang beda dengan dirinya di negara Republik Indonesia ini? Ya, ini saya akan bertanya, apakah ada memang aturan NU yang membolehkan orang otoriter pendapatnya harus diikuti, orang lain harus mengikuti pendapatnya? Tentu kan tidak. Ya, kita harus bijak dan adil di negara Indonesia, di supremasi hukum di Indonesia sama semuanya. Kita saling menghormati pendapat orang lain. Masalah benar dan tidak bukan hanya karena pendapat Roisam.
benar dan tidak tergantung ada dan tidaknya dalil, ada dan tidaknya Al-Quran, nas dan kitab dan sebagainya. Itu masalah benar tadi, bukan karena ada sabda pendeta dari seorang Islam. Kalau menurut saya, kita kembalikan lagi kepada agama Islam, di mana agama Islam menjunjung tinggi dalil, bukan karena jabatan, bukan karena ketokohan. Ada dan tidak dalil, sekalipun dia tokoh jabatan, kalau tidak punya dalil, tidak ada nas, tidak ada kitab yang memang sesuai dengan aturan Islam, maka mohon maaf minggir. Mohon maaf minggir. Di Indonesia ini di Indonesia dalam polemik nasab ini dibutuhkan dalil, bukan ketokohan, bukan dia duduk di mana. Maaf, ini keadaan sudah sangat maju dan mestinya kita harus menjunjung tinggi, menghormati kaula muda yang saat ini sudah maju, sudah mulai menghormati, menghargai sebuah ilmu dan dalil dan kitab-kitab. Ini jelas. Polemik nasab ini menumbuhkan kecintaan para santri umat Islam Indonesia kepada ilmu dan kepada kitab-kitab, bahkan pada ulama-ulama yang dahulu, bukan hanya ulama yang sekarang. Buktinya Kiai Haji Imaduddin dan pendukungnya membutuhkan kitab-kitab karangan ulama-ulama yang dulu, bukan hanya yang sekarang. Dalil-dalil ulama yang dulu, bahkan menghormati sains, menghormati teknologi, menghargai filologi. Santri ini sudah sangat maju. Bukan hanya menghormati, menghargai dalil dan kitab kuning, tetapi sains, teknologi, filologi, sejarah ini sudah mulai dicintai karena semuanya ada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa harus dibunuh? Mengapa harus dimusuhi? Saya tidak mengerti. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam dialog antara Rasulullah Muhammad SAW yang diucapkan oleh Rasulullah, ini beda konteks lah menurut saya. Mohon maaf Pak Kiai. Seorang pemuda yang digambarkan oleh Rasulullah yang ada setannya beda dengan Kiai Haji Imaduddin. Pemuda tersebut benar dikatakan Rasulullah, penglihatan Rasul tidak akan salah. Di dalam kepalanya atau di dalam keningnya itu ada setan. Orang ini kesombongannya merendahkan orang lain bukan karena sebab dalil membuka kebenaran. Membuka kebenaran, menolak yang munkar karena bukan adanya sebuah dalil, tetapi lahir dari bibit-bibit rasa yang timbul dari ibadahnya, amaliyahnya, bukan karena ilmiahnya. Maka ketika seseorang siapapun dia merasa bangga dengan ibadahnya, siapapun dia, maka itu melawan dalil, tidak ilmiah, bukan sebuah kebenaran. Wajar Rasulullah dikatakan itu setan. Tetapi beda dengan Kiai Haji Imaduddin. Kiai Haji Imaduddin ini dia meyakini sebuah kebenaran ilmiah yang berdasarkan kitab. Ada dasar hukum kitabnya, yang dimana semua orang wajib menghormati dalil dan kitab para ulama. Dan Kiai Haji Imaduddin ini meyakini ulama, menghormati ulama dan dalil-dalilnya, khususnya para imam-imam ahli nasab. Nah, kemudian beliau karena keyakinannya tersebut, meyakini ulama ini mulia dan benar, ya kitabnya, maka oleh Kiai Haji Imaduddin dianggap ini sebuah keyakinan yang benar. Dan beliau 100% meyakini benar. Apa bedanya ketika, analoginya ketika seseorang, umpamanya saya berkata, saya mengakui agama Islam, agama adalah agama terbaik yang paling benar di sisi Allah Ta'ala. Selain itu tidak ada yang sebaik Islam. Apakah saya ini dikatakan sombong? Apakah Rasulullah Muhammad SAW ketika mendengar ucapan saya ini, saya pun akan dikatakan di dalam kening saya atau di wajah saya ada setan Rasulullah? Tidak, karena apa yang saya yakini, ya, yang saya katakan seluruh dunia tidak ada yang agama yang benar kecuali agama Islam. Apakah ini sebuah kesombongan? Tidak, karena memang agama Islam agama yang benar. Begitu juga dengan Kiai Haji Imaduddin, ketika beliau meyakini tesisnya berdasarkan dalil, data dan fakta, bahkan berdasarkan teknologi, sains dan sebagainya, menunjukkan, menyimpulkan bahwa nasab Bali ini terputus dengan sebuah keilmuan, bukan sebuah amaliyah ibadah, keilmuan yang wajib diakui kebenarannya, cahaya dari Allah. Dia yakini
kemudian umpamanya ada orang yang mencoba untuk memadamkan kebenaran tersebut, mencoba untuk menolak dalil dan kitab-kitab, sains, teknologi, tes DNA, sebagainya, mereka tolak, mereka nafikan, mereka rendahkan, maka Kiai Haji Imad akan menolak, sekalipun itu orang sedunia. Saya kira itu tidak sama disamakan, dihukumi dengan orang yang tadi kesombongan karena ibadahnya, karena kesombongan ibadah siapapun. Walaupun seorang ulama tidak ada dalil untuk mensahkannya. Tetapi kalau kebenaran nasab, ini ada dalil yang mensahkannya, dan dalil itu wajib diakui, diimani oleh orang-orang yang mengerti tentang dalil kitab. Jadi kalau umpamanya saya menduga, kalau umpamanya ini Roisam menanalogikan pemuda yang dikatakan keninga ada setan oleh Rasulullah terhadap Kiai Haji Imad, saya akan nyatakan salah. Ini harus dikaji lagi. Beda konteksnya, beda teksnya, beda elatnya. Jangan menganalogikan sesuatu seperti sama kepada yang tidak sama. Jangan menjual, menjadikan hadis Nabi untuk menyerang orang lain menurut pendapat Nabi sendiri. Mohon maaf, dalam hal ini saya tidak sepakat. Ya. Poin yang ketiga, ini yang sangat lucu sekali, dan ini salah satu senjata yang dipakai oleh Oknum Ba'ali dan pengikutnya untuk menggembosi, untuk mempengaruhi orang-orang yang notabene cinta PBNU, notabene cinta NKRI. Nah, itu apa? Dihembuskan sebuah kabar bahwa pengikut Kiai Imaduddin dan Kiai Imad adalah orang yang ingin merobohkan NU, orang yang ingin mendirikan organisasi sendiri untuk merobohkan NU mengganti NU, dan dia ingin menjadi yang terbaik. Ini jelas sekali. Kalau pendapat ini pendapat yang nyeleweng, yang tidak berdalil. Ini kalau menurut psikologi, ini lahir dari orang yang punya jiwa ketakutan, sehingga penyakit psikologi, ketakutan yang sangat luar biasa, sehingga segala sesuatu yang tidak ada pun diada-adakan. Apa bedanya seperti halnya umpamanya orang yang sangat penakut ketika jalan di tengah malam, dia melihat sebuah daun bergerak yang tersorot oleh sinar bulan. Karena saking takutnya dia, ya, saking takut sindrom dia menganggap itu adalah pocong. Padahal ketika didekati itu hanya sebuah daun yang tersorot oleh bulan. Nah, orang yang sangat ketakutan, ya, sangat ketakutan dan kecurigaan yang sangat besar, anggap ini sebuah penyakit jiwa. Ini menganggap kelompok Haji Imad, saya menduga menganggap kelompok Kiai Imaduddin bukan hanya sebagai orang Wahabis, Khawarij dan sebagainya, bahkan Dajjal, tetapi yang sangat biadab ini menuduh kelompok Kiai Imaduddin ini semacam punya misi buruk untuk menghancurkan NU, agar NU tidak ada di Indonesia, nanti dikaitkan oleh politik pada negara, kepada pemerintah, nanti ujung-ujungnya nanti dituduh teroris selain Wahabi. Dan ini sangat tidak berdasar sekali. Ini hanya timbul dari sebuah ketakutan, penyakit kejiwaan yang menurut saya ini perlu untuk diteliti. Mengapa sebabnya? Karena justru apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin, ya, salah satunya itu karena kecintaan beliau terhadap NU. Karena kecintaan beliau terhadap NKRI, penguatan NKRI. Dan beliau tidak pernah sedikit pun untuk membuat sebuah organisasi. Sekalipun beliau itu masuk organisasi, itu bukan untuk menyaingi NU. Justru organisasi akan membantu apa yang belum dilakukan oleh NU. Ya. Jadi saya anggap ini sebuah kekeliruan yang salah, sebuah ketakutan yang sangat luar biasa, yang sangat berlebihan. Karena saya selama bergaul dengan Kiai Haji Imad yang lainnya, para ketua Wali Songo, tidak ada sedikit pun pembicaraan untuk menghancurkan NU atau bersaing dengan NU, kemudian mendirikan sebuah organisasi untuk menghilangkan NU. Tidak ada sama sekali. Kalau itu terjadi kecurigaan tersebut, saya kira orang ini wajib tobat. Wajib tobat orang ini. Ini orang ini berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Orang ini maaf, saya curiga orang ini tidak punya mata hati, tidak punya kejernihan akal dan nurani. Silakan Anda tidak percaya sekarang, tapi mari kita buktikan ke depan. Dan lebih berbahayanya lagi, ketika ini framing ini menuduh kelompok Kiai Haji Imaduddin akan merobohkan NU, ngadu domba Kiai dengan Kiai, ini juga akan melebar nanti menuduh kelompok Kiai Haji Imaduddin akan teroris, radikal, dan sebagainya, penghancur Pancasila, mengacur Bhinneka Tunggal, mengacur negara, pemerintah dan sebagainya. Ya akan begitu. Kenapa? Ini sebuah senjata agar oknum Baal ini didukung oleh rakyat Indonesia, agar nanti dimusuhi Kiai Haji Imaduddin. Dan ini yang sangat keji, sangat biadab sekali. Justru ini yang sangat keji, yang sangat biadab sekali. Ya. Karena itu tidak pernah terjadi. Tidak ada misi-misi dari Kiai Haji Imaduddin yang keturunan Wali Songo dalam diri. Tidak ada. Tidak ada. Justru karena kecintaan mereka lah, mereka harus membuka kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan kewajiban mereka menjaga kesucian Rasulullah Muhammad SAW dari oknum-oknum yang nasabnya mencokol pada Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita lihat ke depan. Apakah terbukti framing-framing orang yang tidak bermata hati ini atau tidak, atau sebaliknya. Dan kemudian kalau bicara mengadu domba, sebetulnya siapapun dia ini bisa menilai, termasuk mohon maaf ini Pak Kiai Miftahul Akhyar sendiri bisa melihat yang ngadu-ngadu itu siapa. Adakah orang oknum Habib yang datang ke Kiai Haji Miftahul Akhyar melaporkan tentang Kiai Haji Imaduddin kelompoknya, tentang polemik nasab? Ada tidak? Apakah mereka memburukkan Kiai Haji Imaduddin? Tidak. Apakah mereka bergibah tentang Kiai Haji Imaduddin? Tidak. Lalu saya tanya, apakah Kiai Haji Imaduddin pernah datang ke Kiai Haji Miftahul Akhyar dengan datang sendiri-sendiri, keinginan sendiri, atau dengan kelompoknya mengadu-ngadu tentang Habib, memburukkan tentang Habib dan nasab-nasabnya, kemudian ingin dibantu, ingin dibela? Pernah tidak? Siapa yang pernah? Nah, kalau Kiai Haji Imaduddin tidak pernah dan kalau seperti itu, maka dia tidak bisa dikatakan pengadu domba. Justru yang menjadi pengadu domba adalah jika ada oknum-oknum Habib yang datang ke Kiai Haji Miftahul Akhyar memburuk-burukkan Kiai Haji Imaduddin, memburuk-burukkan tesisnya dan kelompoknya, bla-bla dengan bahasa, dengan tuduhan-tuduhan umpamanya dia juga Wahabi, kemudian Khawarij, Syiah, bla-bla-bla-bla-bla tadi. Inilah yang pengadu domba. Ngadu domba. Ini bukan Kiai Haji Imaduddin. Yang saya perhatikan, Kiai Haji Imaduddin tidak pernah berbuat orang yang ngadu-ngadu mencoba untuk mengorek petinggi-petinggi NU agar berpihak padanya, kemudian membenci Habib. Pernah datang tidak Kiai Haji Imaduddin dan kelompoknya kepada Rois Am dan yang lainnya, dan kemudian memburuk-burukkan Habib dan sebagainya di hadapan para petinggi itu? Tidak kan? Tapi saya bertanya secara jujur, kalau mau jujur, silakan. Kalau mau jujur, harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini, siapapun dia oknum, ya. Apakah mereka pernah didatangi oleh oknum Habib? Kemudian oknum Habib itu ingin dibela, ingin dibenarkan tentang perihal nasabnya yang katanya dibatalkan oleh Kiai Haji, kemudian menggibat, bahkan menghina, bahkan mungkin saja itu memfitnah Kiai Haji dan kelompoknya. Pernah tidak? Kalau pernah, kenapa harus menuduh orang yang tidak datang? Yang datang itu yang ngadu domba. Yang ngadu domba itu dipakai nalar. Mohon maaf ini. Saya kira ini cukup untuk ditelah. Mohon maaf, ini pendapat saya. Saya akan menghormati pendapat yang berbeda. Tetapi mereka yang berbeda pendapat dengan saya tidak berhak untuk memaksa saya untuk mengikuti pendapat mereka. Di hadapan Allah kita sama kecuali takwa. Di hadapan hukum Indonesia kita sama kecuali melakukan pelanggaran dan tidak. Di hadapan NU pun kita sama kecuali kita berkhianat atau tidak, berbakti atau tidak ke NU. Di hadapan Syekh Hasyim Asy'ari pun kita sama kecuali kita berkhianat atau tidak. Jangan jual-jual Kiai Haji Asy'ari dan petinggi NU yang lain hanya untuk menyerang saudaranya sendiri, yang itu justru gibah dan ghibat. Dan jangan menjual-jual hadis Nabi dan Nabi Muhammad hanya untuk menyerang seorang Islam yang sedang cinta kepada ilmu yang justru diperintahkan oleh Nabi untuk dicintai, kepada dalil yang oleh Nabi untuk diyakini. Jangan jual-jual Nabi dan hadis untuk
menyerang orang lain hanya karena kecurigaan, hanya karena ketidaksukaan, likes and dislike. Bukan seorang alim seperti itu. Mohon maaf. Kepada siapa ini saya katakan? Ini saya Yusuf yang bicara. Mohon kita pakai akal waras. Maka oleh karena itu, lebih baik Anda yang merasa dirinya petinggi dan sebagainya, mengapa tidak legowo mengundang Kiai Haji Imaduddin bicara baik-baik? Mengapa tidak menanyakan sebab dan alasannya? Mengapa tidak menanyakan dalilan kitabnya? Ya selain seorang alim, seorang tokoh, mengapa? Ini harus dipertanyakan. Mari kita bersama-sama membuka kebenaran. Harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita jaga dan rawat NKRI, jaga dan rawat Bhinneka Tunggal Ika, Undang Dasar 45. Mari kita dukung program pemerintah yang baik. Dan mari kita jaga PBNU dari siapapun yang akan menghancurkan. Oleh siapapun. Dan siapa yang musuh PBNU adalah musuh kita bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.